sekolah SD Negeri Bukang sampai Ibu Nurmawati SD. Yang terhormat Ibu Tri Prasetyo Handayani SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8. Kepada yang terhormat Ibu Istiqomah sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dan Bapak Ibu Guru SD Bukang 03 yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan pendampingan individual oleh Ibu Tri Prasetyo Handayani SPD dalam rangka mengikuti guru penggerak Angkatan 8. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkan saya menyampaikan susunan acara pendampingan individu dengan judul diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Istiqomah. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Diskusi, kemudian penutup. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Bukang 03 kepada Bu Yuliana Romiati SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dani selaku pengajar praktik Angkatan 8, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bukang 03, dan yang saya banggakan Ibu Istiqomah selaku calon guru penggerak Angkatan 8. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita berkumpul di ruang kelas 4A ini untuk mendukung kegiatan pendampingan individu 2 Ibu Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Kami sangat bangga dengan satu-satunya guru di SD Negeri Bukang 3 yang sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan 10 ini nanti ada Bapak dan Ibu guru yang bisa lolos. Amin. Dan Bapak Ibu yang diundang di ruang ini nanti bisa mengikuti kegiatan yang akan dipandu langsung oleh Ibu Istiqomah, calon guru penggerak Angkatan 8. Nanti ilmunya akan di-sharing, ya, walaupun satu, tapi kalau nanti imbasnya banyak, berarti nanti penjenengan juga ketularan calon-calon guru penggerak, ya. Dan kegiatan pada siang hari ini nanti juga akan didampingi oleh Ibu Dani, supaya nanti memberikan yang terbaik, memberikan motivasi buat Bu Istiqomah dan teman-teman SD Negeri Bukang 03 supaya menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang tergerak hatinya untuk berubah. Walaupun belum menjadi guru penggerak, tapi kalau sudah berubah, itu saya yakin nanti bisa sama minimal ilmu yang dimiliki Bu Istiqomah akan diimbaskan ke teman-teman, khususnya guru SD Bukang 03, dan nanti mungkin bisa berkembang di gugus Bugatti itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti sampai akhir kegiatan dengan baik, tidak usah tergesa-gesa pula. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuli atas sambutannya. Berikutnya sambutan yang kedua dari Ibu Tri Prasetyo Handayani SPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8. Persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya
Tri Prasetyo Handayani, tapi kalau saya itu lebih terbiasa dipanggil dengan namanya Dani. Ya, saya dari Banyumanik, Bapak Ibu sama, saya juga guru SD, saya ngajar juga kelas 6, makanya saya juga berbagi waktu bagaimana agar semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk kegiatan hari ini adalah penyampaian visi dan misi guru penggerak, karena sebagai guru penggerak kan tidak mungkin iwasan pendidikan 6 bulan tapi tidak ada hasilnya, paling tidak visinya itu ada. Dan saya mohon visi dari guru penggerak dalam hal ini guru istiqomah dapat disempurnakan oleh semua warga sekolah. Jadi untuk didukung, karena pada saatnya nanti panjenengan juga akan gentian menjadi guru penggerak. Ya, itu aja. Saya minta tetap stay di sini, tetap semangat, tetap kita dukung Mbak Istiqomah sebagai guru penggerak di angkatan 8 ini. Atur nuwun, selamat berkarya dan tetap semangat. Terima kasih Bu Dani. Berikutnya baca selanjutnya adalah diskusi visi prakarsa perubahan sekolah oleh Bu Istiqomah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yudhaya Wadianti, SPD selaku Kepala Sekolah SMK Monika. Yang terhormat Ibu Tri Prasetyo Handayani, SSPD selaku pengajar praktik saya, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 8 di SMK Monika. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, panjenengan sudah mau meluangkan waktunya untuk mendampingi kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Mutiara 03 Kota Semarang. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Dani sebagai pengajar praktik saya, sebenarnya tugas seorang guru penggerak adalah salah satunya memadani komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi yang ada di SDN Monika ini memang masih dalam tahap pembentukan hidup, dan kemarin itu banyak yang terundang dari guru-guru kami untuk ikut tes PPG. Nah, ini kebetulan saya kemarin sudah berusaha membentuk komunitas praktisi belajar bersama. Berarti kita nanti itu akan belajar bersama membahas soal-soal tes PPG. Begitu Bapak Ibu ya rencananya. Kalau kemarin juga ada, kapan ya kita bisa membuat video bersama-sama, video pembelajaran. Nah gitu. Tapi biasanya terkendala masalah waktu. Ya, waktu itu kan berbarengan dengan pembuatan rapat di Bukinande. Berbarengan dengan pembuatan rapat, jadi akhirnya mundur sampai sekarang belum lagi dilakukan. Dan rencananya nanti untuk komunitas praktisi itu kita belajar bersama, tidak hanya terdiri dari guru kelas 4. Kebetulan saya mengaku guru kelas 4 DJ, tapi nanti rencananya itu nanti kita belajar bersama untuk lebih ke yang PPP-nya itu dulu, untuk komunitas praktisi yang ada di SDN Monika. Dan kemarin juga ada dari SD lain juga ingin bergabung, dan saya persilahkan monggo kalau mau bergabung belajar. Waktu itu belajar tentang video pembelajaran, pembuatan video pembelajaran dengan Canva for Education, dan digabungkan kolaborasi dengan Filmora. Dan mungkin praktisi komunitas praktisi dari SDN Monika yaitu komunitas praktisi belajar bersama. Untuk komunitas praktisi mungkin hanya itu aja Bu Dani yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya visi guru penggerak. Kemarin untuk visi guru penggerak saya memilih visinya ini. Visi guru penggerak saya adalah ini: terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Mengapa saya memilih visi seperti ini? Karena visi ini saya pikir ini, karena visinya
ini juga hampir sama dengan visi dari SN Negara 03 yang memiliki beberapa komponen seperti bertakwa dan berwawasan lingkungan. Juga ada karya inovatif. Dan batasan perubahan yang saya inginkan dari visi saya ini sebagai guru negara adalah ini. Batasan perubahan yang saya inginkan berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu apa? Meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik SDN Negara 03 melalui pembiasaan dan pembelajaran. Diharapkan dengan kita meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik pada murid-murid kita di kelas melalui pembelajaran yang kita laksanakan dengan diskusi, kemudian anak-anak presentasi ke depan, diharapkan anak-anak tersebut mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan nanti kalau ada pembiasaan apel pagi yang diadakan, kemudian SDN Negara 03 ini diadakan setiap hari Kamis pagi. Nah, setiap hari Kamis pagi nanti ada jadwal anak-anak yang maju ke depan di lapangan untuk mengisi potensi anak tersebut untuk disalurkan di depan teman-temannya. Jadi dengan rasa percaya diri diharapkan anak-anak tersebut tidak takut untuk maju ke depan. Mungkin itu saja Ibu. Dan visi guru penggerak tadi saya itu apakah sudah sesuai dengan visi sekolah SMK Nogja? Tidak selesai. Di visi guru penggerak yang udah ini masih ada Yang tadi Mbak. Iya, visi guru penggerak kita. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Ini kan visi dari guru penggerak saya sendiri. Yang visi gini, dari visi ini, ya, dari visi ini kan ada mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, berprestasi, berkarakter dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Jelas ada dari visi guru penggerak ini. Kira-kira mau ditambahin atau? Oh iya. Lalu Ibu ini saya dari visi guru penggerak saya sendiri, teman saya namanya seperti ini visi saya sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Apakah dari visi saya ini ada yang mau ditambahin Bapak Ibu? Ya, monggo. Ini bisa ditambahin. Silakan Bu Siti maju ke depan biar teman-temannya mendengarkan. Ya, terima kasih. Ini dari salinya dari visinya Krisna sudah sangat bagus sekali. Berseperti bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan cinta lingkungan. Tapi mungkin bisa ditambahi yang belajar untuk sepanjang hayat, atau mungkin yang inovatif dan kreatif mungkin bisa ditambahi ya, bisa menyempurnakan untuk visinya. Terima kasih Bu Siti. Berarti ini ya, Bu Siti ingin ditambahin pembelajar sepanjang hayat dan berkarya inovatif. Jadi nanti videonya seperti ini, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, inovatif, terus inovatif, iya. Terus pembelajar sepanjang hayat dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Oke. Saya pamit dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi masukan dari Bu Siti. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lainnya. Monggo Pak Bas, ada tambahan lagi? Sama tadi. Pak Bas, tambahan yang lainnya ada? Oh sudah cukup ya. Tadi di kodok, dari Mungkin Bu Yuni nambah ya, Oh, iya. sudah inovasi ya, biar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ditambah kreatif. ditambah kreatif ya. Jadi jadinya Karakter, inovasi, kreatif, belajar sepanjang hayat dan cinta lingkungan. Itu berarti profil pelajar Pancasila yang ada dimensi profil pelajar Pancasila masuk ke situ semua ya. Jadi saya tahu dulu begini ya Bu berarti ya. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, inovatif dan kreatif
Pemuda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. J. Terus saya tulis atau gimana Bu? Iya, nanti didoakan. Oh, yang saya berikan ya. Ya. Nanti saya yang nanti saya minta. Tak tulis ke. Ya. Terima kasih Bapak sudah dibantu untuk menuliskan. Jadi nanti kalau Ya. ditulis itu saya di sini ini kan slide-nya di edit. Ya, saya tampilkan nanti ya. Ya, berarti nanti ada tambahan tadi dari Bu Siti ya, pembelajar sepanjang hayat dan berkarya inovatif. Kemudian tambahan dari Ibu Yuliana yaitu tadi kreatif. Ya, kreatif Ibu. Dari cita lingkungan dan kewawasan lingkungan. Mungkin itu Bu Jani, tambahan dari visi guru penggerak. Sepakat apa tidak teman-teman? Terima kasih. Kemudian untuk pengawasan tugas sampai dulu komunitas sampel lanjutnya sekarang ke visi SMK 3. Ya, sekarang coba di Sinkronkan apakah sudah sesuai dengan visi saya sebagai guru penggerak dan Kalau ini juga visi panjenengan kan juga sudah didukung semuanya kan. Kalau di sekolah itu kan ada pihak lain yang dilibatkan Ibu. Misalnya dari wali murid, dari pengembang, karena visi sekolah itu untuk umum semua, jadi didukung oleh stakeholder sekolah. Gitu. Nah, jadi ada komite, ada orang tua, semua ikut merumuskan. Nah, kalau ini itu kan guru pembelajaran. Jadi dirumuskan bersama-sama agar minimal programnya Ibu Istiqomah itu bisa dirasakan. Syukur-syukur visi ini langsung dilanjutkan untuk si sekolah. Tapi kalau misalnya belum bisa dilanjutkan, ya sudah ini dulu. Ini kan semua yang mati dukung. Lanjut ya, kita lanjut diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SDN Muda Nomor 3. Sebelum melanjutkan diskusi kita pada hari ini supaya lebih semangat lagi sikap nasionalisme kita, saya sudah menyiapkan puisi karya dari Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Monggo Bapak Ibu siapa yang mau membacakan puisi tersebut? Monggo Pak Bina, silakan. Terima kasih Bu Isma atas waktunya. Mohon izin Ibu, saya akan membacakan puisi dari Insinyur Soekarno. Siap. Aku melihat Indonesia, buah karya dari Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Garabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia.
Jika aku melihat wajah-wajah anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita baru pertama kali mendengarkannya duduk di sini baca puisi. Puisi yang telah dibacakan oleh Pak Bika tadi memberikan semangat kepada kita. Puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Di situ disebutkan aku melihat gunung yang tinggi, aku melihat laut yang luas. Di situ digambarkan betapa banyak sumber daya alam potensi kita, aset kita yang kita miliki. Menggunakan macam metafora, Bung Karno mengkaitkan dengan harapan cita-citanya ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ya teman-teman, Bapak Ibu Guru, sekarang saya menanyakan, apakah di SDN Negara 3 ini dengan keanekaragaman, dengan kekayaan sumber daya manusia kita banyak personel dari SDN Negara yang mempunyai kepribadian yang bermacam-macam, karakter yang berbeda-beda, apakah sudah bisa mewujudkan visi pembelajaran berpihak pada murid? Ya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama apakah visi kita itu sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Ya, dan sebelum kita bahas lagi apa itu visi, malah kita melihat lagi cuplikan film berikut ya. Suatu hari, koloni semut sedang mencari makanan untuk persiapan musim hujan. Jika musim hujan datang, mereka lebih senang menghabiskan waktu di istana semut. Di sana, mereka bisa terhindar dari air. Ya, air adalah musuh terbesar semut. Namun, ada seekor semut yang terlihat berpisah dari koloninya. Entah apa alasannya, dia memang lebih suka menyendiri. Tiba-tiba, hidung semut itu mencium aroma yang sangat lezat. Lezat sekali aroma ini. Pasti ada makanan enak di sekitar sini, ucap si semut. Semut pun mencari asal aroma lezat itu. Oh lala, rupanya ada potongan roti yang cukup besar. Aku harus membawa roti ini pulang. Pasti semut yang lain akan sangat senang. Kubang semut. Semut berusaha mengangkat roti itu, tapi karena sangat berat, dia tidak bisa membawanya sendirian. Sayangnya, di sana tak ada kawanan semut lainnya. Semut pun terpaksa membawanya seorang diri. Di tengah jalan, semut sudah tak kuat. Ia pun terjatuh, namun ia ingat roti itu bisa untuk persediaan makanan saat musim hujan. Dengan susah payah, semut kembali mengangkat roti itu. Sekarang, semut sampai di sebuah tanjakan yang tinggi. Ia bersusah payah naik ke atas. Namun, di tengah tanjakan itu, semut sudah kelelahan. Alhasil, ia kembali terjatuh ke bawah. Saat itulah koloni semut lewat. Mereka terlihat bersedih. Rupanya mereka belum juga menemukan makanan. Semut yang membawa roti melihat koloni semut itu dan langsung memanggil mereka. Kawan, kawan, bisakah kalian membantuku membawa makanan ini? Nanti kita berkira makanan ini, ucap si semut. Koloni semut pun merasa senang. Mereka segera membantu semut membawa roti ke istana. Ajaib, tadi semut merasa kesulitan membawa roti itu, tapi sekarang roti itu terasa sangat kenyang. Tentu saja itu karena mereka semua bekerja sama. Ya, tadi Bapak Ibu kita sudah melihat cuplikan film tadi. Kira-kira apakah dari Bapak Ibu bisa menggambarkan cuplikan film tadi dengan visi guru penggerak? Monggo Bapak Ibu yang
bisa merefleksikan cuplikan film tadi? Silakan monggo, Bu Flora, silakan. Terima kasih waktunya. Saya di sini sedang melihat cuplikan video tentang koloni semut ini. Pelajaran yang saya ambil dari sini, seekor semut yang berukuran kecil ini tidak mampu membawa makanan yang ukurannya lebih besar dari ukuran si semut ini. Tapi oleh karena itu si koloni semut ini bekerja sama, mereka bergotong royong dan akhirnya mereka mampu berhasil membawa makanan yang ukurannya lebih besar dari mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih refleksi yang luar biasa, pemikiran luar biasa ya dari Foucault dari cuplikan film tadi. Sekarang yang saya tanyakan, apa sih kaitannya cuplikan film tadi dengan visi kita? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan tanggapannya, opininya. Oh iya, monggo Bu Lara, silakan Bu Lara. Terima kasih. Kaitannya cuplikan yang kita tonton tadi dengan visi sekolah, yaitu seperti yang dikatakan untuk mewujudkan visi sekolah itu kita harus kerjasama, berkolaborasi. Tidak mungkin Bu Yuni selaku kepala sekolah untuk mewujudkan visi SDN Dugalan 3 bekerja sendiri, membuat program sendiri. Bu Yuni juga harus berkolaborasi dengan guru-guru dan semua warga sekolah. Begitu juga dengan guru, ketika ingin menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, tidak mungkin guru mengajar sendiri, pasti ada muridnya, murid yang diajak untuk bekerja sama. Jadi intinya untuk mewujudkan visi yang semaksimal mungkin kita perlu untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk refleksinya. Cuplikan film tadi dengan kaitan visi. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Flo dan Bu Lara, visi itu adalah apa? Gambaran cita-cita, harapan kita di masa yang akan datang, yang ingin kita capai dalam waktu mendatang. Ya, untuk sesuai dengan pendapat tadi dari Bu Flo dan Bu Lara, visi kita itu dapat tercapai apabila apa? Ada kerjasama, ada kolaborasi, semua warga sekolah ikut mendukung program-program yang ada di sekolah, dan adanya kerjasama kolaborasi stakeholder sekolah. Apakah visi sekolah kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Apakah sudah ada sesuai dengan harapan dan cita-cita kita ya Bapak Ibu? Marilah kita lihat apa sih visi sekolah SDN Dugalan 3 itu. Coba dilihat visi SDN Dugalan 3 ini ya Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarya inovatif, dan berwawasan lingkungan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini visi sekolah SDN Dugalan 3. Tadi visi sekolah sebagai visi guru penggerak. Apakah visi sebagai guru penggerak tadi saya terwujudnya peserta didik yang bertakwa? Gitu. Tampilkan jadi satu sebelahan gitu. Bisa tidak? Bisa tampilkan. Ini sama itu. Enggak usah ini Mas. Sama kanan bawah yang biru sama kanan, satunya gitu. Biru sama kanan. Biru sama kanan. Nah, satunya ini ya. Enggak usah. Ini Mas enggak? Oh, enggak usah. Jadi anak satunya kanan kanan, satunya kanan kiri, nanti kita jalan otomatis. Oke. Nah, satunya ada pilih yang mana itu biasa? Yang ini. Jadi cocok enggak? Ya ini. Makanya Bu, coba kita sinkronkan visi guru penggerak saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Belum edit. Ini berupa video Ibu. Oke. Ya baik, apa mau disini selesai. Tadi setelah disepakati bersama,
terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarakter, berkarya inovatif, kreatif, sebagai pembelajar sepanjang hayat dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Apakah sudah sinkron dengan visi SDN 3, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berkarya inovatif, dan berwawasan lingkungan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apakah visi guru penggerak saya itu sudah sesuai, sudah sinkron dengan visi SDN 3? Sudah. Oh iya, kalau sudah beri tepuk tangannya dong. Terus selanjutnya kita perlu bahas komponen visi yang ada di dalamnya di SDN 3 ya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah visi kita, harapan kita sudah sesuai dengan visi SDN 3 tersebut, apakah visi SDN 3 itu apakah hanya sekedar jargon, apakah hanya kata-kata yang baik aja, apakah kita sudah melaksanakan visi SDN 3 itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu saya akan mendiskusikan komponen-komponen visi. Yang kita bahas ada 5 ya, yaitu bertakwa, berprestasi, berkarya inovatif, berwawasan lingkungan, dan pembelajar sepanjang hayat. Untuk masing-masing komponen kita akan bahas bersama-sama, akan diskusikan bersama-sama. Saya minta tolong Bapak Ibu ya, sedangkan untuk memberikan tanggapannya, opininya. Dari pertama dulu, nomor Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan opininya untuk bertakwa yang hubungannya dengan visi SDN 3? Ya, saya. Oh iya, disuruh sini. Di sini aja Bu. Mas Yusuf Bu dari pribadi. Mas Yusuf silakan Bu sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai guru agama di SDN 3 akan mencoba untuk menggali yang visi bertakwa. Untuk di SDN 3 ini, untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang beragama Islam, sudah mengadakan pembiasaan sampai dengan baca Asmaul Husna setiap pagi. Kemudian untuk yang beragama Muslim sudah doa pagi bersama di ruang doa. Kemudian ada juga sholat duha bersama, ada jagung bersama, dan di samping menyampaikan sosialisasi untuk Bapak Guru, ada piket senyum, sapa dan salam yang diterapkan di SDN 3 ini. Insya Allah itu sudah mencakup untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan visi SDN 3. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Siti ya, di sekolah kita itu sudah melaksanakan yang ada hubungannya dengan komponen visi bertakwa, yaitu pembacaan Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, dan juga ada untuk yang beragama Kristen Katolik membaca doa pagi di ruangannya. Kita lanjut aja nih Bu, Bapak Ibu, untuk visi komponen visi berprestasi. Monggo Bapak Ibu untuk pendapatnya, monggo Bu Lina, silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya atas waktunya. Islam. Monggo Bu Lina dilanjutkan Ya, ya, saya minta waktunya Ibu ya. Nah, di sini saya mau tentang prestasi, visi prestasi. Saya di sini sebagai pembina Pramuka Siaga, ya, anak-anak di sini sangat semangat sekali kalau Pramuka Ibu. Kemarin ikuti lomba Pramuka Siaga, mendapat juara pertama, juara umum, kita masuk tingkat kota, lalu prestasi
prestasi akan juga mengikuti LCTP atau cerdas cermat siaga. Kita juga juara 1, kita masuk ke tingkat kota juga. Prestasi anak-anak di SD Negeri Bugengan 03 itu banyak sekali Ibu. Ada prestasi olahraga, ada di sepak bola, bulu tangkis, banyak sekali. Di sini ada bukunya Ibu, banyak sekali. Lalu prestasi akademiknya juga banyak Ibu. Prestasi akademiknya ada dari sains, ada matematika, ada kemarin lomba tari kreasi juga ada. Karena di SD Bugengan juga ada guru ekstranya. Jadi anak-anak setiap kali ekstra nari ya berarti nanti ikut nari, ekstra pramuka ya berarti ikut pramuka. Jadi anak-anak SD Negeri Bugengan 03 ikuti semua juara, dan orang tua mereka juga mendukung. Mereka juga mendukung kalau ada lomba, orang tua juga membawakan bekal untuk anak-anak. Ya, begitu saja Ibu untuk prestasi anak-anak. Terima kasih untuk Bu Tina. Beri tepuk tangan untuk Bu Tina. Ya, Bu Tina ini termasuk guru yang aktif, semangat Bu, selalu mendampingi murid-muridnya. Kali pejabat beliau ada yang duduk Bu. Ya. Terima kasih ya Bu Tina ya, mewakili kita ini. Selanjutnya, ya tadi ya seperti yang sudah disebutkan Bu Tina, SDN Bugengan 03 itu prestasinya sangat banyak. Bisa dilihat dari kalau kita mau masuk ke ruang kepala sekolah, terbangkan piala-piala, sampai nggak cukup Ibu, dua kepala sekolah, pertama itu tambah lagi. Di kelas kelas juga banyak piala-pialanya. Baik yang akademik maupun non akademik, ada yang ikut taekwondo juga banyak prestasinya gitu. Ya, lanjutnya Ibu, Bapak Ibu, kita bahas untuk komponen visi berkarya inovatif. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oh ya, silakan Bu Erna, silahkan maju. Terima kasih Bu Risma. Untuk komponen visi berkarya inovatif, kebetulan saya mengambil guru kelas 4. Jadi selama setahun kegiatan kemarin itu di kelas 4 kita melakukan proyek karena sekolahan ada pembibitan lele. Jadi kita berkreasi berinovatif untuk membuat nugget lele, ada abon lele, itu Bu. Terus mengubah barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya toples bekas sosis itu kita buat celengan Bu. Nah, dari celengan itu anak-anak menabung, terus nanti dibuat untuk outing kelas. Ya, foto Bu. Kalau abonnya dari itu. Kita mau beli lagi. Terus kita juga membuat kaos jemputan Bu. Jadi pas saat gelar karya kemarin kita tampilkan dan diperjualbelikan, dan hasilnya jadi dijual itu kita sumbangkan ke panti asuhan. Kaosnya ada di bawah ini ya. Mungkin itu saja. Dan tugas saya memang minta yang dipamerkan gini. Ya, selanjutnya Ibu, untuk komponen sebetulnya saya juga ini Bu, guru pengakuan sepatnya juga mengikuti guru merdeka melaksanakan proyek-proyek yang disebutkan oleh Bu Ena tadi. Nanti juga kaos CD-nya diperlihatkan ya, tunggu Ibu. Selanjutnya kita bahas komponen visi berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan berarti anak cinta lingkungan. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapat opininya? Oh iya, Bapak silakan maju ke depan ya. Assalamualaikum, terima kasih waktu yang diberikan oleh saya, semuanya, dan teman-teman sekalian. Sedikit untuk bercerita ya. Di sini untuk berwawasan lingkungan kita mengikuti Adiwiyata. Tahun 2018 kita mengikuti Adiwiyata, undangan dari kota. Alhamdulillah kita tidak bisa maju. Dan untuk kegiatan tersebut kita mencoba lagi di tahun 2019.
atas bimbingan dari ibu kepala sekolah dan bimbingan dari teman-teman yang lain juga dari dalam maupun luar sekolah kita mendapatkan pendapat satu. Ya, benar-benar. Selanjutnya kita sudah bisa menjalan lagi di tahun 2021 karena tahun 2020 bulan ini kita mendapatkan undangan dari provinsi. Kita berusaha keras mungkin sebelum tubuh jam 12 jam 1 kita semuanya warga sekolah kita semuanya berpacu untuk bisa mengikuti kegiatan aktivitas karena harapan itu belum ada. Tapi kita tetap mencoba lagi dan insya Allah nanti lagi kita mencoba lagi karena kegagalan itu adalah motivasi untuk mendapatkan kita untuk mendapatkan hasil nantinya. Ya, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang sedikit tertunda. Ya, Ya, apa Bu? Oh iya, ya. Di dalam kegiatan itu juga ada kita kegiatan di 5S, kegiatan menunggu sama 5 menit. Jadi antara guru dengan siswa pada waktu tertentu jam 9 pagi, jam 12 siang kita ada untuk acara dari Mas gerakan mengumpul sampah 5 menit. Jadi di sekitar sekolah, baik di halaman kita sekolah tidak di luar ya Bu ya, itu di halaman pagar atau di mana? Apa Bu? Di mana? Jadi sama yang ada di kita ambil semua kerjasama antara guru dengan siswa yang sudah dijadwalkan. Jadi guru yang semuanya mendapatkan jatah untuk nanti berkomunikasi dengan siswa tersebut. Kita juga ada greenhouse Bu, rumah hijau yang di sebelah timur, mungkin tidak kelihatan sebelah sini juga ada beberapa tanaman di situ dari rangkaian kegiatannya. Rupanya kita berpartning, kita berhadapan Bu ya, berhadapan 2 kota. Dapat uang, dapat trofi, dapat piala. Itu mau piala dan trofi mungkin itu kelihatan Bu di sebelah selatan. Itu memang. Oh, yang mana ada tata cara yang memang itu. Iya. Nanti saya ke sana ya. Boleh. Kita sudah ada foto-fotonya, karena juga ada dan sebelah barat itu juga ada tanaman lombok juga rumah. Saya senang di pamer itu Pak. Ya ini dari hasil kita semua pernah ada sekolah dari orang tua juga boleh juga begitu. Mungkin yang lainnya kalau kita bicara ini habis waktunya dulu nanti kita coba. Kalau kita ini modelnya kaos terus warnanya apa? Batik. Oh. Itu ada yang muat boleh. mungkin bisa saja mungkin berkesempatan yang lainnya. Oh iya. Kelas yang memberikan tidak mendapat jamaah masih termasuk guru yang juga itu aktif di sini. Itu tim Adidiata gitu banyak sudah dulu pernah membantu setelah kita menang. Bertahan di Ya, terima kasih. Kenapa sih Mak dijulukin Bapak Uban Hafing? Bapak Uban Hafing juga tiga. Jawabannya yang unik, Mas jawabannya Sampai terkumpul begitu. kita besok. Ya, selanjutnya Ibu kita lanjutkan untuk komponen visi pembelajar sepanjang hayat. Apakah siswa-siswi SMK Rawamangun sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat? Bapak Ibu silakan mau sini dapat ya. Silakan Bu Siti. Ya, dan indikator terima kasih atas indikator yang belajar sepanjang hayat. Insya Allah siswa-siswi SD Kelapa Soniga
ketika kelas 5 itu mereka sudah punya angan-angan ingin melanjutkan SMP mana. Kemudian SMP negeri 6, SMP negeri 4, SMP 15 itu mereka sudah mulai ancang-ancang. Dan sampai kelas 6 berantusias sekali sampai ada yang les ke sana kemari untuk melanjutkan pendidikannya ke SMP berikutnya. Itu menunjukkan bahwa siswa-siswi SDU 03 selalu bersemangat untuk belajar sebagai layak. Ada juga yang mau ke pesantren, ada yang ke SMP 15, SMP 6, SMP 2 dan seterusnya. Dan kemudian yang berikutnya ini Bu Risma yang dari SDU 03 kembali ke SDU 03. Iya, bahkan itu Mbak Ika Mason itu juga berarti setelah ini kita melahirkan Iqbal Topang. Itu yang Bapak KPK itu. nomor basket. Universitas Islam makanya mengorek Pak Baswedan itu seperti apa dari mana sekolahnya mana ada sebuah Riwayat beliaunya berjalan begitu. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita kan nggak tahu ya nanti kita besok jadi apa. Mau jadi apa kita nggak tahu. Apalagi anak laki-laki itu belum belajar. Makanya sekarang ya ini kurikulum merdeka ini sekarang kita nggak bisa mengumpulkan anak dalam ilmu itu kita namakan satu ada di sisi lain jebol dia pandai menggambar. Iya, mana apa minatnya. Kita hanya ingin tahu bahwa minatnya membimbing. Yang selanjutnya mari kita refleksi tadi yang sudah disebutkan 5 komponen visi yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Guru. Monggo saya berikan dulu kesempatan kepada Ibu Guru. Disepakati satu refleksi saja. Nah, apa? Refleksi. Oh ya. Tadi refleksinya kan sudah. Iya. Begitu. Nah, ya. Monggo Bapak Ibu. Monggo siapa yang mau gitu? Monggo Pak Muda silakan. Guru anak kita ini Bu. Beri tepuk tangan. dulu sampai berbicara. kalau dulu berarti sekarang mengembangkan ya. Misalnya didinya apa? Kalau di sini kebetulan sarplasnya bulan tidak ada logo bulan. Sarplasnya kan itu kalau bulannya butuh matras yang sangat banyak. Nah, kita punya matras dari untuk pembelajaran. Jadi kan matrasnya itu beda. Oh, matanya beda ya. Kalau misalnya itu disepakati dan misalnya bisa dijadikan pengembangan, misalnya jadi iya, nah ini sekarang ranah saya sebagai verifikator bos berbicara. Nah, saya ada namanya job verifikator bos. Ya, jadi kalau memang itu disepakati Pak, sekolah bisa mengadakan modal matras. Nah, harus disepakati loh ya. Tapi kalau peminatnya cuma sekitar 20 orang, kalau peminatnya sekitar 1-2 orang, ya berarti tidak disepakati. Tapi kalau itu dicoba dulu dan itu bisa continue, memang benar potensial. Bisa sekolah punya meja pingpong. Berarti itu pakai gimana? Ganti rusak apa? Bos siap di kodenya 03 olahraga. 32 enggak masuk, ada olahraga kayaknya tidak. Nah, kayaknya tidak bakal nggak ditambah 37 saya lupa. Jadi itu bisa diadakan untuk tenis apa
terus bola pingpongnya net kan berarti maksudnya di budget ya umumnya mana ya Ini bukan jam yang nah Lanjut, saya akan mengadopsi tadi ya pendapat dari Bapak Ibu Guru yang sudah disampaikan semuanya. Kalau menurut saya itu antara visi sekolah dan visi yang tadi dibuat Wisma Berbeda itu sudah hampir sinkron sih sebenarnya, cuman ada sedikit perbedaan, mungkin nanti bisa disempurnakan ya Bu. Kemudian kalau dengan yang di sekolah itu visinya sudah banyak sudah banyak dilakukan. Nah, dilakukan terus sudah banyak hasilnya juga. Jadi misal tadi yang itu bertakwa juga sudah dilakukan semuanya. Yang salah satunya tadi pembiasaan untuk sholat, untuk asmaul husna atau untuk beramal itu juga sudah banyak sekali. Kemudian yang berprestasi juga sudah disampaikan Bu Tina tadi mengenai prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian berkarya inovatif juga sudah disampaikan tadi ya, yang proyek dari kurikulum Merdeka kelas 4. Kemudian berwawasan lingkungan juga kita sudah sering melakukan untuk itu agriyata, urban farming dan kegiatan-kegiatan, yaitu salah satu program dari Wali Kota Metamesem itu. Dan untuk yang terakhir adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu memang sudah dilakukan ya. Terbukti untuk anak-anak itu dari yang lulusan sini itu sudah banyak yang melanjutkan sekolah. Jadi sangat jarang untuk lulusan SD Bugalan 3 untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Kapolri kok mas? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, untuk tadi visi dan misi dari Wisma dan sekolah bisa disempurnakan lagi agar lebih sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gadi. Untuk refleksi yang berlebihan ya Bu, ini sabun sudah ya, karena jamnya udah sabun udah habis ya. Jadi sekarang kita penandatanganan kesepakatan.